Ya, selamat pagi anak-anak berkasih. Selamat Selamat pagi, pagi, Pak. Pak. Pagi, Selamat Pak. pagi, Ya, Pak. masih belum semangat. Selamat pagi. Pagi, Pagi, Pagi. Pak. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat, Pak. Pak. Baik, Pak. Agak sedikit lesu, Pak. Yo, kenapa ini sedikit lesu ini, Belum Andi? sarapan, Pak. Waduh. Osa, udah sembuh. Minggu kemarin tidak enak badan. Sudah, Pak. Sudah sembuh, Pak. Ya. Oke, sebelum kita berlanjut ke pembelajaran berikutnya, saya minta Andri untuk mimpin doa terlebih dahulu. Ya, Pak. Kawan-kawan, mulai ini kita doa selesai. Ya, terima kasih buat Andri yang sudah mimpin doa rekan-rekannya. Interupsi, Pak. Ya, Saya sebelum mau- kita ya, Pak Wina, Andi, ada apa tolong Wina? dimatikan dulu, Pak Andi. Iya, tadi itu ada suara-suara musik, Pak. Jadi nggak fokus kami dengar, Pak. Oh iya, terima Dari kasih kami. Wina sudah mengingatkan. Ya, kita lanjutkan. Sebelum kita masuk, Padama harap semuanya on cam. Ayo on cam, on cam, on cam. Ya, sudah on cam. Ayo Andi Kurniawan, Aji, Ayana, ayo on cam. Tunjukkan wajah tampan dan cantik kalian, yuk. Ayo Ayana. Oke, kalau semua sudah on cam, Osa, ayo on cam, Osa. Iya, sekarang Padama minta mukanya menghadap ke kamera, lalu tersenyum dan berhenti. Padama akan hitung sampai 10. Siap? Ayo ngadep ke kamera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sekarang jangan tegang lagi mukanya, sudah bisa tersenyum. Ya, kita akan lanjutkan bahwa pada pertemuan sebelumnya masih ingat tentang atletik kan? Kita belajar tentang lari minggu kemarin. Ya. Ada star yang dipelajari di minggu kemarin. Yaitu ada star jongkok. Star jongkok itu ada 3. Yo, siapa yang masih ingat? Banstar, Star Pak. jongkok ada 3 macam. Pendek. Oh ya, bagus Yulesmi masih ingat star pendek. Terus masih ada 2 lagi. Long star, Pak. Ya, star panjang. Kemudian Satu lagi nggak ingat, Pak. Star penengah. ya, Ayana apa Ayana? Medium star. Ya, medium star. Luar biasa. Anak-anak Padama sangat fokus mengikuti pembelajaran kemarin. Tapi Padama ucapkan terima kasih buat anak-anak yang sudah mengerjakan tugas di Google Classroom ya. Dan bagi yang belum mengumpulkan untuk tugas kemarin, ayo masih Padama tunggu. Linknya masih belum berubah. Ya. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang lari jarak pendek diawali dengan star. Hari ini kita akan belajar tentang lompat jauh. Nah, lompat jauh itu awalannya diawali dengan lari seperti yang kemarin kita pelajari dengan lari jarak pendek. Nah, setelah kita bisa berlari dan tahu teknik berlari, maka kita akan aplikasikan kepada materi lompat jauh gaya berjalan di udara. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah nanti Padama harapkan kalian semua yang pertama bisa menjelaskan tentang rangkaian gerakan lompat jauh. Kemudian mampu menganalisis dan melakukan variasi gerakan dalam melakukan lompat jauh. Lalu, selain menjelaskan, mampu menganalisis, mampu melakukan atau mempraktekkan bagaimana cara melakukan lompat jauh gaya berjalan di udara.
Eits, tidak itu saja. Nanti juga kalian harus buat sebuah video nih. Jadi selain bisa mengerti, bisa menganalisis, bisa melakukan, tetapi juga harus bisa menciptakan sebuah karya yaitu video yang nanti harus kalian upload bisa di YouTube, bisa di Facebook, bisa di Instagram. Jelas sampai sini anak-anakku yang terkasih? Jelas, Pak. Jelas, Siap, Pak. jelas, Pak. Iya. Jelas, Terima Pak. kasih. Sudah fokus. Oke, teknik penilaian yang akan dilakukan untuk penilaian afektif ya. Untuk penilaian afektif nanti dilihat dari ini kedisiplinannya sudah luar biasa, sudah masuk tepat waktu. Kemudian yang kedua nanti dari ketepatan mengumpulkan tugas. Ayo, udah pada ngumpul tugas yang kemarin belum? Jangan sampai gara-gara telat ngumpul tugas nilai afektifnya turun ya. Lalu yang terakhir untuk nilai setelah afektif adalah penilaian kognitif. Nah, setelah pembelajaran nanti, Pak Dama sudah siapkan link di Google Classroom terkait penilaian kognitif. Tidak banyak soalnya, hanya 10. Tetapi 10 itu kan satu soal nilainya poinnya 10. Karena 10 maka akan jadi 100. Jadi kalau kalian tidak fokus, kehilangan satu nilai saja, maka kamu langsung kehilangan 10 poin. Jadi nanti setelah selesai pembelajaran, silahkan langsung menuju ke link yang Pak Dama berikan, lalu silahkan mengerjakan di sana. Dan yang terakhir untuk penilaian psikomotor, nanti kita akan menyaksikan video. Nanti diharapkan para peserta didik membuat tidak harus sama, menyerupai lah untuk video tersebut. Yang akan dinilai adalah teknik dasarnya. Ingat, teknik dasarnya ya, yaitu nanti dari awalan, tumpuan, posisi badan di udara, lalu gerakan akhir mendarat. Nah, itu yang akan dinilai nanti pada kegiatan psikomotor. Nah, maka keadaan hari ini adalah keadaan yang masih terpapar pandemi. Maka dari itu kalian semua harus tetap jaga kesehatan. Ya, tetap fokus. Walaupun belajar dari rumah, tetapi tetap harus berolahraga. Jangan lupa berjemur. Ji, jangan lupa berjemur. Osa, jangan lupa berjemur. Andri, nggak senyum-senyum, jangan tidur terus ya. Sudah hitam, Pak. Tambah hitam. Oke. Untuk presensi, biar manis. ya untuk presensi, Pak Dama sudah lihat cek di kehadiran Google Meet, semua hadir, apalagi tadi waktu kalian tersenyum, itu Pak Dama screenshot sebagai absen nantinya ketika Pak Dama tidak bisa mengecek langsung seperti ini. Jadi, senyum manis kalian adalah bentuk kehadiran kalian pada hari ini. Beri aplaus untuk kita semua. Yeay. Yeay. Ya, sekarang kita akan masuk ke dalam materi. Tapi sebelumnya, sudah pada di-download belum materi sama ditonton belum video analisisnya yang di-share di Google Classroom? Kalau sudah, nanti hasil pengamatan dan diskusi silahkan nanti dibahas ke WA Group. Pada mah ada di sana. Ini dari tadi belum ada yang chat, berarti mungkin masih fokus mengamati ya. Sekarang kita sudah masuk ke dalam pembelajaran. Oke, kita akan masuk ke dalam pembelajaran. Padahal akan share screen dan kalian fokus. Boleh tersenyum, tapi tidak boleh left ya. Iya. Apakah sudah terlihat? Sudah, Pak. Oke, materi hari ini adalah materi atletik lanjutan dari minggu kemarin, yaitu atletik lari jarak pendek. Sekarang kita masuk ke nomor lompat atau lompat jauh. Nah, yang akan kita pelajari hari ini adalah lompat jauh gaya berjalan di udara. Ya, kita bahas dulu pengertian lompat jauh. Ji, jangan bersandar di tangan. Ayo baca tuh.
Menurut Ya Pak. Lompat Menurut jauh. JM. Menurut JM Ballesteros 1979 di 54 mengemukakan bahwa lompat jauh adalah hasil dari kecepatan horizontal yang dibuat sewaktu dari awalan dengan gaya vertikal yang dihasilkan dari kekuatan kaki tolak. Hasil dari kedua gaya menentukan gerak parabola dari titik pusat gravitasi. oke, cukup. Terima kasih. Di. Ya, Ya, Pak. itu tadi menurut para ahli. Jadi, lompat jauh itu juga merupakan salah satu cabang dari atletik nomor lompat. Lompat jauh biasanya dilakukan dengan 3 gaya. Oke, Wina silakan baca gaya yang terdapat pada lompat jauh, Wina. Ada 3 itu sudah tertulis di depan. Siapa? Lompat jauh biasanya dilakukan dalam 3 gaya, yaitu gaya jongkok, kemudian yang kedua gaya gantung, dan yang ketiga gaya berjalan di udara. Ya, Dan terima pada saat kasih. ini, iya Pak, Ya, terima sama-sama kasih Pak. Wina. Saat ini materi yang akan kita pelajari adalah lompat jauh dengan gaya berjalan di udara. Nah, waktu SMP sudah pernah coba pasti ya kalian? Nah, berikut ini adalah gambaran lapangan lompat jauh. Terbaca atau tidak? Semoga tidak terbaca. Terbaca, Pak. Terbaca? Oke. Terbaca, Yang terbaca Pak. bagian besar-besar ya. Ini adalah tempat mendarat, ini papan tumpu, ini lintasan, dan bagian yang lainnya tidak terbaca. Oke, kita akan bahas satu persatu bagian dari ukuran lapangan lompat jauh. Yang pertama itu panjang lintasan. Ya, dari ujung sampai ujung panjang lintasan itu 30 sampai 45 meter. Kemudian lebar lintasan itu 1,22. Kemudian panjang papan tumpu itu sama dengan lebar lintasan ya, panjang papan tumpu itu 1,22 meter. Lalu lebar papan tumpu 20 cm, tebal papan tumpu 5 cm. Jarak papan tumpu dengan bak lompatan ini itu adalah 1 meter, kemudian lebar bak lompatan 2,75, kemudian panjangnya adalah 9 meter. Oke, sekarang Pak Dama coba mau tanya nih. Fenti masih terjaga? Siapa? Iya. Pak Dama mau tanya nih, berapa jarak antara papan tumpu dengan bak lompatan? 1 meter, Pak. Iya, luar biasa daya ingat dan fokusnya. Sekarang Andri Bastian nih, berapa lebar bak lompatan? Nggak kelihatan, Pak. Andri Bastian, iya, ini tidak terlihat karena materinya sudah lewat. Berapa tadi lebarnya? Hayo. Jangan chatting terus sama Ayana, itu nggak fokus kalau kamu ajak chatting terus ya. Iya, ketahuan. Kalian ini. Ini loh. Ya, lebar lintasan, lebar bak lompatan itu 2,75. Pak. Pak E. Bapak mental. Pak Damasus mental ya. Aduh, mana kemana Bapak? Ya, ya. Nah, stay. Nah, Yo, Pak Damasus lagi. Lanjutkan Pak Dama. Masih terdengar? Masih, Pak. Jaringannya sedang tidak stabil ini, Nak. Bukan cuma jarak kita aja yang nggak stabil, tapi jaringan juga bisa tidak stabil nih. Tapi Oke, hubungan kita tadi stabil ke ya, Pak. Ayana ya. Coba Ayana baca Iya, tahapan Pak. atau dibagi tahapan lompat jauh ada 4. Iya, yang pertama
awalan, yang kedua tolakan, yang ketiga posisi badan di udara, dan yang keempat mendarat. Awalan itu apa, Yana? Awalan itu saat dilakukan di lintasan dengan teknik lari perlahan, kemudian semakin cepat semakin sampai papan tumpuan lari, Pak. Awal itu lari secepatnya. Iya, cerdas. Dari melihat gambar langsung bisa menganalisa. Anak Padama ini luar biasa ternyata. Lalu kemudian tumpuan. Ayo Yulesmi. Tumpuan atau tolakan? Belum kelihatan, Yulesmi. Pak. Iya, Yulesmi. Slide-nya belum berpindah, Pak E. Oh, belum berpindah. Sekarang sudah berpindah apa belum? Belum, Pak, malah hilang. Malah hilang, Pak. Bagaimana ini? Lompat ke lain hati itu, Pak. Kemana Kayaknya dia, tidak Pak? sesuai Kok dengan lari ke lain saya, hati? Pak. Iya, lompat jauh, lompat jauh. Sudah terlihat? Belum, Pak. Iya. Belum, Pak. Oke, karena terkendala sinyal dan waktu, pada akan jelaskan langsung aja ya. Tumpuan atau tolakan. Ya, tolakan dilakukan menggunakan salah satu yang paling kuat. Ya, boleh kaki kanan, boleh kaki kiri, tapi tidak boleh menggunakan dua kaki. Ayo, yang cewek-cewek biasanya kalau lompat jauh itu kalau nggak stabil lompatnya pakai dua kaki. Bapak suaranya mantul-mantul, Pak. Ya, Lanjut, Pak, lanjut, Pak. ya. Kemudian pada saat tumpuan itu tidak diperbolehkan melebihi papan tumpu agar agar seorang pelompat itu tidak dinyatakan dis. Lalu setelah itu posisi badan di udara. Ketika melayang di udara, kaki belakang diayunkan ke atas sekuat-kuatnya. Kemudian gerakan melangkah di udara dengan kaki yang sebelumnya digunakan untuk menumpu sehingga terbentuk gerakan berjalan di udara. Lalu gerakan mendarat. Mendarat itu dilakukan dengan menggunakan dua kaki, mengeper ya, agar tidak cedera ya. Oke, sampai di sini ada 4 teknik tadi. Awalan, tumpuan tolakan, posisi badan di udara, kemudian mendarat. Kecil, Pak, suaranya. Ya, ada pertanyaan untuk tadi teknik awalan, tolakan atau tumpuan, kemudian posisi badan di udara. Tidak ada, Pak. Lanjut, Pak. Sudah cukup jelas? Sudah jelas, Pak. Ya, Pak. Kalau sudah cukup jelas, kita akan coba sekali lagi untuk saksikan video. Terlihat atau tidak? Suaranya. Terlihat, ya? Kelihatan, Pak, tapi suaranya nggak ada. Suara Bapak, Pak. Suaranya nggak ada? Ada Ada, sekarang, Pak. Ada, Pak. Oh ya. Jangan naksir sama modelnya ya. Iya. Halo semuanya, salam Lopres. Cerdas, terampil, dan berkarakter. Perkenalkan, nama saya Damas Sri Haryanto, saya PJOKJ SMA Yosudarso. Hari ini kita akan belajar tentang materi lompat jauh. Lompat jauh adalah cabang dari atletik atau nomor dari atletik, dan di dalam lompat jauh ada 3 gaya yang sering dilakukan, yaitu gaya jongkok, gaya gantung, dan gaya berjalan di udara. Yang akan kita praktekkan hari ini menggunakan alat yang sederhana dan atas adalah lompat jauh gaya jalan di udara. Untuk materi, silakan pahami dan baca di Google Classroom atau silakan klik
silakan di bawah. Kita awali dengan tahap yang pertama, yaitu itu dilakukan dengan cara perlahan dan semakin cepat sampai kepada papan tubuh. Menumpuk menggunakan satu kaki yang paling kuat, boleh di kanan ataupun yang kiri. Kemudian posisi badannya pada saat posisi badan berjarak, ke depan, disusul kaki kiri, disusul kaki kanan, seperti gerakan orang yang berjatuh. Lalu bagian akhir adalah gerakan udara dengan dua kaki berlipat, tangan dijulurkan ke depan. Demikianlah video pembelajaran lompat jauh gaya berjalan di udara. Semoga video ini membantu para peserta didik untuk lebih memahami rangkaian gerakan lompat jauh gaya berjalan di udara. Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya dan tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa. Sudah bisa disaksikan videonya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Nanti diharapkan kalian juga mampu membuat video seperti itu yang nantinya dibuat di rumah masing-masing dengan bantuan adik atau kakak, ya. Tapi pada awal pertemuan dulu kita sudah pelajari tentang pemanasan, ya. Jadi sebelum nanti melakukan praktek, semua harus bisa melakukan pemanasan terlebih dahulu agar badannya tidak cedera dan dapat melakukan praktek dengan baik. Kemudian, untuk peserta didik yang telah membuat video, ya, videonya itu nanti di-share di IG boleh, YouTube boleh, Instagram boleh. Kemudian jangan lupa di-tag 3 temanmu nih, ya, temanmu ada banyak di sini, silahkan minimal di-tag 3 temanmu, 1 ditambah akun Padama, ditambah 1 akun sekolahan, lalu dikirimkan ke Google Classroom untuk Padama nilai. Ketika salah satu itu sudah dilakukan, di-tag di Facebook, atau di-tag di IG, atau di-tag di YouTube, atau dikirim di GC, itu sudah melakukan penilaian psikomotor. Ya, kemudian tugasnya dikumpul paling lambat minggu depan untuk pertemuan berikutnya. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan atau tidak? Enggak, Pak, jelas. Oke. Dan jangan lupa setelah melakukan praktek tadi diawali dengan pemanasan, sudah buat video, jangan lupa pendinginan. Pendinginan pun harus dilakukan, ya. Kemarin pada pertemuan sebelumnya waktu kita masih touring, pemanasan sudah diajarkan. Biasanya kita dengan bermain, tetapi sebagai dasarnya kita bisa statis dan dinamis. Karena ini olahraga masing-masing, silakan lakukan yang statis. Jelas anak-anakku yang terkasih? Jelas, Pak. Ya. Kemudian jangan lupa tugas-tugasnya ya. Apa saja tadi tugasnya? Yang pertama, ayo. Buat video, Pak. Buat video, Pak. Buat video, Pak, Buat video. dimasukkan ke sosial media, Pak. Lalu di lalu akun Padama dan akun sekolah, Pak. Ya. Kemudian yang kedua, setelah pembelajaran ini harus dilakukan apa? Pendinginan, Pak. Jangan lupa pemanasan dan pendinginan. Iya, pemanasan dan pendinginan. Tapi Padama tidak harapkan jawaban itu, anak-anakku yang cantik dan tampan. Padama harapkan setelah pembelajaran ini segera bergeser ke Google Classroom untuk mengerjakan form DC. Tadi kan sudah diberitahu bahwa untuk penilaian kognitif itu mengerjakan soal di DC. Ayo, mulai nggak fokus ini. Chattingnya keasikan ini. Nunduk ke bawah Betul, terus Pak. ini. Udah lapar, Pak. Oh ya. Oke. Untuk materi lomba jauh, jangan lupa bahwa
Rangkaian gerakan lompat jauh itu ada 4. Apa saja tadi? 1. Awalan. Awalan. 2. Tolakan. Tolakan. Layak Layak di udara dan mendarat. darat. Oke, luar biasa. Sekarang acungkan jempolnya ke depan. 1 lagi. Kemudian teriakan luar biasa. Luar biasa. Iya, Luar biasa. kalian luar biasa. Untuk pembelajaran hari ini pada merasa cukup karena kalian juga harus bersiap untuk mata pelajaran berikutnya. Ingat jangan lupa kerjakan di Google Form. Kemudian untuk materi yang akan datang adalah materi lanjutan dari lompat jauh gaya jongkok. Nanti materi akan Pak Dama share pada pertengahan minggu ini. Dan tetap jangan lupa jaga kesehatan, patuhi 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan terakhir apa, Ustaz? Menjaga jarak, Pak. Jaga jarak. Memakai masker, Pak. Oke. Sebelum Pak Dama tutup pertemuan ini, kembali lagi Pak Dama tanyakan, adakah yang masih belum jelas? Dikumpul kapan Pak tugasnya? Iya. Nanti di GC itu ada keterangannya anak saya. Ya, anakku yang ganteng di GC itu ada keterangannya. Jadi nanti silahkan kerjakan sesuai dengan keterangan. Oke? Cukup jelas? Oke. Jelas, Pak. Pak. Nah, sebelum kita akhiri, marilah kita tutup pembelajaran kita dengan doa. Tadi siapa yang memimpin doa? Adil Bastian. Sekarang saya mau Julesmi biar adil yang pertama dibuka oleh Putra. Kita Oke Pak, siap Pak. Baiklah teman-teman, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, sekarang silakan dibuka mic-nya semuanya. Kita akan teriakan jargon kelas ini. Pasti udah pada lupa ini. Jargon kelas kita, kalau Pak Dama bilang 10 MIPA 1, kalian jawab generasi cerdas, terampil, dan berkarakter. Siap? Siap, Pak. 10 MIPA 1, Cerdas, terampil, dan berkarakter. berkarakter. Luar biasa, sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Salam untuk terima kasih. Sama-sama, Pak. Terima kasih, Pak. Bawa.